Pernahkah kamu memperhatikan kejadian-kejadian kecil yang terjadi di dalam atau di sekitar rumahmu? Bagi masyarakat modern yang hidup di era serba teknologi, hal-hal seperti masuknya hewan liar atau munculnya sarang serangga di dalam rumah mungkin hanya dianggap sebagai fenomena alam biasa yang tidak memiliki arti apa-apa. Namun bagi para leluhur kita terdahulu yang hidup selaras dengan alam, setiap gerak-gerik lingkungan adalah sebuah pesan. Dalam ilmu Titen kuno Nusantara, alam semesta dipercaya seringkali berkomunikasi dengan manusia melalui tanda-tanda tersembunyi yang terjadi di kediaman mereka. Ada kejadian yang menjadi simbol spiritual datangnya rezeki besar dan kebahagiaan, namun ada juga yang bertindak sebagai alarm atau peringatan dini agar kita waspada terhadap datangnya mara bahaya atau energi negatif. Salah satu pertanda alam yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari dan paling sering dialami adalah ketika ada seekor kupu-kupu besar yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, bahkan hingga masuk ke ruang tamu atau kamar tidur. Mitos yang berkembang kuat di masyarakat menyebutkan bahwa kupu-kupu adalah pembawa pesan spiritual. Jika kupu-kupu yang masuk ke dalam rumahmu memiliki warna yang cerah, indah, atau bermotif menarik, bersyukurlah. Itu adalah sinyal kuat bahwa rumahmu akan segera kedatangan tamu jauh yang membawa kabar baik, peluang usaha, atau keberuntungan yang tidak disangka-sangka. Namun mitos ini memiliki dua sisi yang kontras. Jika kupu-kupu yang masuk pada malam hari itu berwarna hitam pekat, berukuran sangat besar, atau berwarna kelabu kusam, para tetua zaman dulu selalu mengingatkan kita untuk segera berdoa dan meningkatkan kewaspadaan. Kupu-kupu dengan ciri-ciri tersebut seringkali dianggap membawa energi magis yang kurang baik, seperti simbol akan adanya anggota keluarga yang akan jatuh sakit, datangnya kabar duka, atau adanya orang yang berniat tidak baik yang akan berkunjung ke rumahmu. Selain kupu-kupu, kehadiran burung liar di sekitar rumah juga memegang peranan penting dalam mitos pertanda alam. Jika ada burung walet atau burung gereja yang tiba-tiba membuat sarang di bawah atap rumahmu atau bahkan masuk ke dalam ruangan, itu adalah tanda bahwa rumah tersebut memiliki sirkulasi energi yang sangat positif dan membawa hawa kedamaian. Konon pemilik rumah yang dihinggapi burung-burung ini akan mengalami peningkatan dalam hal finansial dan keharmonisan keluarga. Sebaliknya, jika yang terdengar adalah suara burung gagak atau burung emprit, gaok yang bertengger di atas pohon dekat rumah pada malam hari, mitosnya itu adalah sebuah peringatan alam bahwa ada energi negatif atau kesialan yang sedang berputar di sekitar lingkungan tersebut. Pertanda alam berikutnya yang seringkali memicu perdebatan adalah munculnya sarang tawon, lebah madu atau dundang di area langit-langit atau halaman rumah. Secara insting, banyak orang akan langsung merasa panik, takut disengat, dan buru-buru mencari cara untuk memusnahkan atau mengusir sarang tersebut. Padahal jika kita merujuk pada kitab primbon dan kebiasaan masyarakat kuno, munculnya sarang lebah secara alami di dalam atau di sekitar rumah adalah salah satu simbol keberuntungan dan kejayaan paling tinggi yang bisa didapatkan oleh seorang pemilik rumah. Lebah atau tawon adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap getaran energi di suatu tempat. Mereka hanya akan memilih lokasi yang memiliki energi spiritual yang bersih, sejuk, tenang, dan bebas dari konflik untuk membangun koloni mereka. Oleh karena itu, kehadiran sarang lebah di rumahmu sebenarnya menjadi bukti nyata bahwa aura rumahmu sedang berada di titik terbaiknya. Mitosnya keberadaan mereka akan mengundang energi kekayaan, meningkatkan kewibawaan pemilik rumah di mata masyarakat, serta memperlancar segala urusan bisnis atau pekerjaan yang sedang dirintis. Selama sarang tersebut tidak mengganggu keselamatan secara langsung, para tetua menyarankan untuk membiarkannya saja sampai lebah-lebah itu pergi dengan sendirinya. Namun di sisi lain, alam juga mengirimkan hewan-hewan tertentu sebagai bentuk peringatan keras yang bersifat negatif. Salah satunya adalah jika ada ular liar, terutama ular berbisa atau ular hitam, yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah tanpa alasan yang jelas, padahal rumahmu jauh dari area kebun atau hutan. Dalam sudut pandang mistis dan mitos Jawa kuno, masuknya ular ke dalam rumah memiliki dua arti utama yang harus diwaspadai. Pertama, ular tersebut bisa jadi merupakan wujud dari janji atau nazar masa lalu yang belum sempat kamu penuhi. Kedua, dan yang paling sering dikhawatirkan, kehadiran ular tersebut adalah simbol kiriman energi hitam atau teluh dari orang yang menaruh dendam kepada keluargamu. Selain ular, suara hewan di malam hari juga bisa menjadi kompas firasat. Pernahkah kamu mendengar suara katak yang berbunyi nyaring di depan rumahmu saat cuaca sedang kering dan tidak ada hujan sama sekali? Mitos alam menyatakan bahwa katak yang bernyanyi di musim kemarau di dekat kediaman manusia adalah pertanda bahwa akan ada kesulitan air atau penurunan kondisi ekonomi di wilayah tersebut.
Hewan-hewan ini seolah diberikan kemampuan oleh Sang Pencipta untuk merasakan perubahan drastis pada energi bumi sebelum manusia menyadarinya. Tanda alam yang tidak kalah, misterius namun jarang disadari, adalah perilaku dari koloni semut. Semut adalah hewan pekerja keras yang hidup berdampingan dengan kita hampir setiap hari. Namun, ada kalanya mereka menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Jika kamu tiba-tiba melihat jutaan semut hitam atau semut merah, berbondong-bondong membawa telur-telur, mereka dan bergerak keluar dari dalam rumah, menuju tempat yang lebih tinggi, kamu harus mulai membuka mata. Mitosnya semut memiliki kepekaan radar, insting yang luar biasa tajam terhadap getaran geologis dan pergeseran energi negatif. Perpindahan semut secara besar-besaran dari dalam rumah keluar adalah sebuah tanda bahwa energi rezeki di rumah tersebut sedang mengalami kebocoran atau akan ada badai. Konflik besar yang bisa memicu perpecahan di antara anggota keluarga. Sebaliknya, jika rumahmu yang awalnya sepi tiba-tiba kedatangan sekelompok semut hitam yang membentuk barisan rapi di sudut ruangan tertentu tanpa adanya sisa makanan, itu dipercaya sebagai tanda bahwa jalur rezeki baru akan segera terbuka untukmu dalam waktu dekat. Selain semut, suara tokek juga memegang mitos yang sangat kuat di Indonesia. Berapa kali jumlah bunyi tokek di dalam rumah sering kali dihitung oleh masyarakat. Jika tokek berbunyi dalam jumlah ganjil, seperti 3, 5, atau 7 kali, mitosnya itu adalah pertanda keberuntungan dan pelindung rumah dari gangguan makhluk halus. Namun jika bunyinya genap atau terdengar sangat lemah di waktu subuh, itu sering dianggap sebagai isyarat bahwa ada makhluk tak kasat mata yang sedang singgah di dalam ruangan tersebut. Semua mitos dan pertanda alam yang diwariskan oleh para leluhur ini sebenarnya bukan bertujuan untuk membuat kita menjadi manusia yang penuh ketakutan atau paranoia. Sebaliknya, ilmu Titan ini diciptakan agar kita sebagai manusia bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, dan selalu ingat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Alam semesta adalah asisten gaib yang selalu memberikan petunjuk, tinggal bagaimana kita mengasah kepekaan hati kita untuk membaca setiap pesan yang dikirimkan melalui sudut-sudut rumah kita. Bagaimana dengan kondisi di rumahmu sendiri belakangan ini? Apakah kamu pernah mengalami salah satu dari sekian banyak pertanda alam yang kita bahas tadi? Coba tuliskan cerita unik atau pengalaman mistismu di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling berbagi ilmu dan berdiskusi bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar misteri, mitos, dan rahasia kuno yang ada di sekitar kita. Jaga kesehatan, tetaplah peka terhadap alam, dan sampai jumpa di video berikutnya.